Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Tunisa Ramadhani dari Prodi Akuntansi dengan NIM 2902550055. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang pertemuan ke-10 yang berjudul Hukum Konsumen. Oke, untuk pendahuluan, permasalahan konsumen selalu merupakan hal yang aktual untuk dipersoalkan dan diperdebatkan. Masalah konsumen adalah masalah manusia, tentunya juga berhubungan dengan kesalahan manusia dan tidak lepas dari unsur di luar kesehatan, antara lain unsur keagamaan. Sesungguhnya masalah pelanggaran hak-hak konsumen di Indonesia sudah terlalu banyak terjadi, tetapi sebagian besar masyarakat membiarkan kasus yang menimpanya dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Alasan yang paling sering dijumpai adalah tidak mau repot atau khawatir urusan jadi besar dan bertele-tele, dan tidak mau berurusan dengan polisi. Masyarakat tidak yakin laporannya akan ditanggapi dan dilayani dengan baik. Sebagian besar masyarakat tidak tahu harus kemana untuk mengadukannya. Permasalahan tersebut yang dikhawatirkan akan menghabiskan biaya besar yang bahkan tidak mungkin akan membuatnya sengsara di kemudian hari. Akibatnya dari sifat pesimistis masyarakat untuk melakukan pengaduan atas masalah tersebut, menyebabkan para pengusaha dan pemerintah tidak menyadari hal yang akibatnya setidaknya tidak ada pengaduan konsumen. Dengan tidak adanya resiko dan reaksinya konsumen seolah-olah memang menguntungkan pelaku bisnis, namun sesungguhnya sikap diam masyarakat tersebut pada hakikatnya justru membahagiakan usaha mereka, karena konsumen secara diam-diam akan beralih ke produk lain. Dalam banyak kasus terlihat bahwa pelaku bisnis seringkali tidak memperdulikan bahwa pabriknya telah mencemari lingkungan atau produknya ternyata mengakibatkan penyakit bagi konsumen. Ada pelaku bisnis yang mencari kelemahan peristiwa yang merugikan masyarakat dengan memojokkan konsumen dan mencari kelemahan korban untuk melepaskan diri dari tanggung jawabnya. Bahkan terkadang malah baik konsumen sebagai penyebab terjadinya peristiwa. Oleh karenanya, untuk memberikan perlindungan hukum baik kepada konsumen maupun produsen, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan produsen, walaupun undang-undang tersebut adalah tentang perlindungan konsumen, tidak berarti hak-hak produsen disingkirkan. Hal ini dapat dilihat antara lain dengan dicantumkannya rumusan dari hak-hak pelaku usaha pasal 27, yaitu dibebaskannya pelaku usaha dari kewajiban dan tanggung jawab yang diderita konsumen. Di berikutnya ada posisi konsumen dalam perdagangan bebas. Situasi akhir-akhir ini yang mendesak pemerintah dan pelaku usaha untuk segera memulihkan kegiatan bisnis dan perekonomian seringkali dihadapkan pada persoalan perlindungan konsumen, pasokan barang dan jasa melalui kegiatan promosi yang secara tidak langsung selamanya dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat dan bahkan seringkali mengakibatkan masyarakat yang jadi korban. Sifat berpikir objektif sering dikalahkan oleh kegiatan promosi yang menggebu-gebu dengan berbagai teknik promosi yang dikemas sedemikian rupa sehingga mengubur sikap rasional konsumen. Situasi dan kondisi yang mengharuskan Indonesia terlibat secara aktif dalam pasar bebas dan globalisasi makin membuat masalah yang dihadapi konsumen semakin kompleks. Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, negara kita telah meratifikasi persetujuan menentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization yang bisa kita singkat WTO. Dalam aturan-aturan yang ditetapkan WTO, sebenarnya perlindungan konsumen lebih mendapat perhatian dan perlindungan hukum. Misalnya hak kekayaan intelektual, standar-standar barang dan jasa yang diperdagangkan, serta sanksi bagi negara-negara yang memproduksi barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.
Berikutnya ada di hak dan kewajiban konsumen dan produsen. Hukum, khususnya hukum ekonomi, mempunyai tugas untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pengusaha, masyarakat, dan pemerintah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen secara tegas menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi nasional pada era globalisasi harus mampu menghasilkan aneka barang dan jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat menjadi sarana penting kesejahteraan rakyat dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. Untuk berikutnya ada di sengketa konsumen dan peranan pengadilan. Perbedaan kepentingan antara konsumen dan pelaku usaha mengakibatkan kemungkinan terjadinya sengketa. Sengketa konsumen cukup besar jika ada keluhan terhadap produknya. Pelaku usaha akan mengupayakan penyelesaian tertutup. Sedangkan konsumen berkepentingan agar penyelesaian tertutup, sedangkan konsumen berkepentingan agar penyelesaian dilakukan lewat saluran umum supaya tuntas. Cara penyelesaian sengketa konsumen secara khusus sesuai UU PK memberikan berbagai manfaat bagi konsumen maupun juga bagi pelaku usaha, bahkan juga pemerintah, yaitu 1. Mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diderita. 2. Melindungi konsumen lain agar tidak mengalami kerugian yang sama. 1 orang mengadu sesuai prosedur, maka sesuai orang lainnya akan dapat tertolong. 3. Menunjukkan sikap kepada masyarakat, pelaku usaha supaya lebih memperhatikan kepentingan konsumen. Nomor 4. Pengaduan dapat dijadikan tolak ukur dalam titik tolak untuk perbaikan mutu produk dan memperbaiki kekurangan lain yang ada. 5. Dapat sebagai informasi dari adanya kemungkinan produk tiruan. Dalam pasal 23 UU PK disebutkan bahwa dalam hal pelaku usaha, pabrikan dan pelaku usaha distributor menolak dan tidak memberi tanggapan, tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, maka memberikan hak untuk menggugat pelaku usaha dan menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang bisa kita singkat jadi BPSK, atau dengan cara mengajukan gugatan kepada badan pengadilan di tempat kedudukan konsumen. Oleh karenanya, jelas bahwa UU PK memberikan alternatif penyelesaian melalui badan di luar sistem peradilan yang bisa kita sebut BPSK, atau melalui pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan konsumen. Pilihan penyelesaian sengketa melalui BPSK tersebut adalah paralel atau sejajar dengan penyelesaian sengketa melalui badan peradilan. Putusan BPSK cukup menakutkan bagi pelaku usaha yang nakal, karena putusan tersebut dapat dijadikan bukti permulaan bagi penyidik sehingga penyelesaian sengketa melalui BPSK tidak menghilangkan tanggung jawab pidana menurut ketentuan yang berlaku berdasarkan pasal 46 ayat 1 UU PK dinyatakan bahwa setiap gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh antara berikut: 1. Seorang konsumen yang diragukan atau ahli waris yang bersangkutan. Nomor 2, ada sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama. Nomor 3, ada lembaga perlindungan konsumen, swadaya masyarakat yang memenuhi syarat. Nomor 4, ada pemerintah atau instansi terkait apabila barang dan jasa dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan korban yang tidak sedikit. Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen, swadaya masyarakat atau pemerintahan disebut di
atas hanya dapat dilakukan atau diajukan kepada peradilan umum. UU PK mengakui adanya 3 jalur penyelesaian sengketa konsumen yang dapat dilakukan melalui peradilan. 1. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang bisa kita singkat BPSK. Nomor 2 ada di alternatif penyelesaian sengketa atau arbitrasi sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Tetapi sebagian besar masyarakat membiarkan kasus yang menimpanya dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Alasan yang paling sering dijumpai adalah tidak mau repot atau khawatir urusan jadi besar dan bertele-tele, dan tidak mau berurusan dengan polisi. Masyarakat tidak yakin laporannya akan ditanggapi dan dilayani dengan baik. Sebagian besar masyarakat tidak tahu harus kemana untuk mengadukannya. Penyelesaian sengketa melalui BPSK. Untuk menyelesaikan sengketa konsumen, BPSK membentuk majelis dengan jumlah anggota berjumlah ganjil, terdiri dari sedikitnya 3 orang yang mewakili semua unsur dan dibantu seorang panitia panitera. Dalam hal ini BPSK diwajibkan untuk menyelesaikan sengketa konsumen dalam jangka waktu 21 hari terhitung sejak gugatan diterima BPSK. Penyelesaian sengketa melalui BPSK ini dikhususkan bagi konsumen perorangan yang memiliki perselisihan dengan pelaku usaha dengan sifat penyelesaian yang cepat dan murah. Berikutnya untuk penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Walaupun putusan yang dijatuhkan majelis BPSK bersifat final dan mengikat, namun demikian para pihak yang tidak setuju atas keputusan tersebut dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri yang diputus dalam waktu 21 hari tersebut. Dengan waktu 14 hari untuk mengajukan keberatan ke pengadilan negeri terhadap putusan pengadilan negeri ini, dapat diajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia yang akan diputus dalam waktu 30 hari. Maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan produsen, walaupun undang-undang tersebut adalah tentang perlindungan konsumen, tidak berarti hak-hak produsen disingkirkan. Hal ini dapat dilihat antara lain dengan dicantumkannya rumusan dari hak-hak pelaku usaha pasal 27, yaitu dibebaskannya pelaku usaha dari kewajiban dan tanggung jawab yang diderita konsumen dengan waktu 14 hari untuk mengajukan kasasi. Baik, cukup sekian untuk materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah ucap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.